Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Hari ini kami bersama-sama datang beribadah, menyembah, memuji kebesaran-Mu. Dan kami menyadari tanpa Engkau hidup kami tanpa pengharapan. Hidup kami terus terpuruk di dalam kekecewaan demi kekecewaan. Dan biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami, menolong, mengarahkan, membimbing kami, sehingga di dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan tekanan, pergumulan, persoalan ini kami menemukan bahwa bersama dengan Tuhan ada harapan, ada kedamaian, ada ketenangan. Ya Tuhan, Engkau berkati pemberitaan firman hari ini. Biarlah Engkau menyertai hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Kau pakai apa yang sudah dipersiapkan agar bisa disampaikan dengan baik. Dan segenap umat-Mu sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup mereka. Dan kami semua bersama-sama berjuang untuk melakukan dan menghidupinya dalam hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur hari ini kita bersama bisa beribadah. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, frustrasi ampuh membunuh harapan di dalam diri. Mari kita membuka Alkitab kita saudara-saudara, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Tapi saya hanya akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saja. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu Saudara silahkan menyimaknya. Ahab memberitahukan kepada Izabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Izabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat. Bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudara, kekecewaan seringkali muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya saudara-saudara ya, ketika kita makan ke sebuah restoran, ada teman rekomendasikan, enak banget makanan di restoran itu. Lalu kemudian kita datang ke restorannya dengan ekspektasi enak banget. Tetapi ketika sampai di restoran itu kita makan enak banget. Bukan enak banget saudara, dan kita kecewa. Kok gak sesuai dengan apa yang diomongin. Atau saudara ketika misalnya kita membeli baju di toko online. Waktu lihat gambarnya, dipakai sama modelnya, keren, cakep, ganteng, cantik. Lalu kemudian kita pesan baju di online itu. Lalu pas nyampe di rumah kita pakai bajunya. Lalu kita lihat di kaca saudara-saudara.
kok kayak lontong ya kita ya, dibungkus sama daunnya. Gak sesuai gambarnya. Kecewa, gak sesuai ekspektasi kita. Atau saudara-saudara ketika kita memilih menikah. Sebelum menikah kita punya ekspektasi, saya punya pasangan seperti malaikat, baik, sabar, lembut. Tapi setelah menikah, betul seperti malaikat. Malaikat pencabut nyawa, saudara. Tiap hari bertengkar terus dengan orang itu. Saudara-saudara, kekecewaan seringkali muncul dari kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasinya segini, realitanya segini, saudara. Dan gap ini, disitulah muncul kekecewaan. Semakin tinggi ekspektasinya, semakin besar juga kekecewaan kita. Ada kekecewaan yang dengan mudah kita memprosesnya, mudah kita berdamai dengannya, dan kita tidak berlama-lama untuk memikirkannya. Namun ada juga kekecewaan yang berlarut-larut, kita pikirkan, kita renungkan, dan sampai merusak jiwa kita, bahkan menimbulkan frustrasi di hidup kita. Saudara, frustrasi itu apa? Ya, bentuk tidak bakunya frustrasi itu frustasi. Jadi kalau agak beda-beda sama aja ya, frustrasi atau frustasi. Saudara, frustrasi adalah rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai satu cita-cita tertentu. Dan ini timbul akibat jurang ini, saudara, antara ekspektasi dengan realitas. Saudara, frustrasi ampuh membunuh harapan dalam diri. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa wah, masalah ini terlalu besar, saya kecewa sekali dan tidak ada jalan keluar, sehingga ini ampuh membunuh harapan dalam diri seseorang. Karena di saat orang frustrasi, ia tidak lagi punya kemampuan untuk memikirkan bahwa ada Allah yang memberi jalan keluar. Kekecewaan itu, saudara, bisa membawa seseorang pada titik terendahnya, titik terpuruk dalam hidupnya. Dan tak jarang orang akan mengatakan, udah gak kuat lagi Tuhan, udah capek sekali, pengen nyerah, pengen mati saja. Dan inilah yang terjadi kepada seorang hamba Tuhan namanya Elia, nabi, mengasihi Tuhan, hidupnya rohani, saudara-saudara. Tapi dia mengalami titik terendah dalam hidupnya, dia mengalami frustrasi yang begitu berat sekali. Karena pelayanannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Di pasal 18 kalau kita baca kisahnya, Elia itu menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa besar sekali. Dia menantang para nabi Baal. Dia mengatakan kepada bangsa Israel, kamu pilih Allah atau para Baal? Sekarang ini saksikan ya, api siapa yang akan menghanguskan korban persembahan ini. Dan kepadanya lah engkau harus menyembah. Dan kemudian pertunjukan api di langit itu terlaksana, saudara-saudara. Dan membakar korban persembahan Elia untuk membuktikan Allah itu berkuasa, Allah itu besar. Allah yang dia percaya adalah Allah yang sejati. Sedangkan Baal itu hanya ilah palsu. Dan setelah peristiwa itu para nabi Baal dibunuh. Elia mengalami kemenangan. Saudara, ketika mengalami situasi yang begitu hebat, menyaksikan sendiri mujizat Tuhan, apa ekspektasi dari Elia sebagai hamba Tuhan? Ekspektasinya, saudara-saudara, setelah peristiwa yang penuh dengan kuasa Allah itu, seorang hamba Tuhan akan berekspektasi terjadi kebangunan rohani, terjadi pertobatan. Karena semua orang sudah lihat Tuhan itu ada, Tuhan itu besar, Tuhan sudah menyatakan mujizatnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, tidak sesuai ekspektasinya. Sebaliknya, dengan segala kuasa Allah yang sudah dinyatakan kepadanya dan kepada umat Israel, malahan ia diancam akan dibunuh. Saudara-saudara, ini begitu menghancurkan, melemahkan semangat, mematahkan hati seorang pelayan Tuhan. Dia beranggapan bahwa ketika sudah melihat mujizat demi mujizat, orang harusnya mengalami pertobatan. Tapi dia sudah merasa bahwa kenapa seperti ini, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Sampai dia berteriak, cukuplah sudah.
Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara, ini diomongin oleh siapa? Oleh Elia, nabi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, tapi dia dalam titik terpuruk, terendahnya. Dia mengalami frustrasi, depresi, stres yang begitu berat. Karena segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Saudara-saudara, pernah gak Bapak Ibu Saudara ada di titik seperti ini? Mungkin ada yang pernah mengalaminya. Mungkin atau ada orang yang sedang mengalaminya. Atau kalau saudara belum mengalaminya, mungkin saudara akan mengalaminya. Maka dengarkan baik-baik ini. Ketika kita mengalami tekanan yang begitu berat, frustrasi yang begitu berat, sampai kita berkata, Tuhan udah cukup Tuhan, aku udah gak kuat lagi. Aku udah capek dengan sakit penyakit ini. Aku udah capek menanggung beban keluarga ini. Aku sudah capek menanggung beban pekerjaan, beban hutang, dan yang lain. Kita sampai merasa Tuhan kayaknya gak ada jalan keluar. Aku menyerah, aku capek, aku lelah, dan aku mau mati saja. Pernah ada yang berpikir seperti ini di sini Bapak Ibu? Kayaknya kalau mati lebih baik deh. Gak perlu pikirin, gak perlu stres mikirin masalah di dunia ini. Saudara-saudara, kalau saudara pernah mengalaminya, saudara jangan merasa minder karena seorang nabi Tuhan pun pernah ada di titik itu dalam hidupnya. Kita sebagai manusia akan mengalami masa-masa terkelam dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya akan membahas bagian ini dari 3 poin saudara. Pertama, sumber frustrasi, akibat frustrasi, dan kemudian bagaimana mengatasi frustrasi. Pertama saudara, sumbernya. Mesti mengenal asalnya, sebabnya. Kenapa kita menjadi tertekan seperti itu. Pertama soal sumber eksternalnya. Artinya dari luar diri kita. Ya misalnya omongan orang. Omongan orang itu kan dari luar diri kita. Kita bisa jadi tertekan gara-gara omongan orang. Nah kalau kita baca teks ini saudara. Sumber frustrasi dari Elia itu. Kita bisa melihat dari luar, yaitu ada ancaman dari Isabel. Isabel itu orang yang jahat. Ya, bunuh-bunuh nabi-nabi Tuhan. Dia tidak suka dengan Tuhan. Lalu kemudian ketika dia melihat realitas umat yang tidak bertobat meskipun melihat mujizat yang begitu besar. Dan kemudian sistem kekuasaan yang jahat. Ya, raja tidak suka dengan Tuhan, tidak suka dengan nabi Tuhan. Jadi ini menjadi ancaman bagi si Elia. Sumber yang kedua adalah sumber internalnya, dari dalam dirinya saudara-saudara. Apa sumber internalnya saudara-saudara? Ada persoalan spiritual sebenarnya. Ketika Elia mendapat ancaman akan dibunuh oleh Isabel, ini ada persoalan spiritualnya saudara-saudara. Yaitu ketika dia mendengar itu, dia takut, ia menyelamatkan diri, dia pergi ke Beersheba. Beersheba jauh dari Israel. Awalnya Elia selalu nanya sama Tuhan. Kalau ada apa-apa tanya sama Tuhan. Ini kok gak ada tanya sama Tuhan. Ada masalah dalam hatinya, masalah spiritualnya. Tapi sebaliknya di lain sisi ada juga masalah fisik. Dia sudah capek, dia sudah lelah. Ia pergi perjalanan yang jauh, 1 hari perjalanan itu pasti melelahkan. Secara fisik lemah. Lalu kemudian ada perasaan gagal. Merasa apa yang sudah dilakukan sia-sia, gak ada gunanya. Dan kemudian ada juga membandingkan diri. Ya, dia mengatakan, aku tidak seperti nenek moyangku. Nah saudara, Gunung Horeb ini sama dengan kita lebih mengenal Gunung Sinai. Kalau bicara Gunung Sinai kita ingat siapa tokoh besar? Musa. Dan dia mungkin membandingkan dirinya kepada Musa. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Kok aku enggak? Mulai tuh muncul membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan itu menekan dirinya sendiri. Dan ada ekspektasi yang keliru. Ada ekspektasi yang keliru oleh Elia. Bahwa dia menganggap bahwa dengan apa yang dia lakukan, orang akan datang kepada Allah.
Dan itu cara pikirnya. Kemudian ada kesendirian, merasa sendirian, merasa kesepian. Dan itu kan kemudian diolah dari dalam dirinya sendiri. Saudara-saudara, kalau kita mengalami tekanan dalam hidup kita, mengalami pergumulan dalam hidup kita, kalau kita coba pilih sumber frustrasi kita lebih banyak mana? Internal atau eksternal, saudara? Mana kira-kira Bapak Ibu? Ada ya sumber eksternal mungkin. Omongan orang, omongan tetangga, omongan mertua begitu ya. Tapi kebanyakan dari dalam diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Dan kalau kita bilang internal eksternal yang kita bisa kendalikan yang mana? Di dalam diri kan? Tapi seringkali kita tidak bisa mengendalikan apa yang di pikiran kita. Sehingga ini bercampur aduk saudara-saudara. Sehingga kayaknya masalahnya begitu besar sekali. Dan kita gak bisa waras lagi dalam berpikir. Akhirnya memang kita akan mengatakan ya udah memang gak ada harapan. Gak ada lagi jalan keluar. Itu sumber. Saudara, yang kedua adalah akibat frustrasi itu apa dalam diri Elia. Akibat yang paling besar adalah gak ada harapan lagi. Hopeless. Dia akan merasa bahwa gak ada harapan, gak ada jalan keluar. Dia mengalami keputusasaan yang paling berat sekali. Dia merasa bahwa tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Dia nabi Tuhan, tapi dia tidak punya harapan lagi bahwa Tuhan akan menolongnya. Apa yang muncul saudara-saudara? Pertama, rasa takut. Karena dapat ancaman itu takut dia. Perasaan takut yang begitu besar sekali. Lalu apa yang dia lakukan? Lari meninggalkan tanggung jawabnya. Kan sebenarnya tidak ada arahan dari Tuhan untuk pergi dari tempat itu. Tapi ini pimpinan dirinya sendiri, udahlah saya pergi aja. Melarikan diri dari tanggung jawab, dari pelayanannya. Lalu apalagi saudara-saudara, perasaan ingin mati. Ingin mati. Kemudian keinginan untuk banyak tidur. Nah ini kan sangat relate dengan kita ya. Saudara pernah ada di titik-titik berat dalam hidup, kayaknya pengen tidur terus, ada? Dan itu tanda-tanda ini kayaknya ada masalah apa nih orangnya. Gak mengurung diri di kamar begitu, gak keluar-keluar kamar. Kayak gak pengen ada di dunia luar, bahkan gak pengen ngerjain apa-apa begitu ya. Saudara-saudara, atau dia juga mengalami hilang fokus. Coba perhatikan ya, ketika Tuhan tanya, Elia kamu ngapain di sini? Jawabnya apa harusnya? Aku sedang melakukan ini dan itu. Tapi nyatanya enggak kan? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ketika ditanya apa yang sedang kamu lakukan di sini, Elia malah bilang, Tuhan, aku sudah bekerja bergiat ya, giat sekali aku kerja keras. Tapi malah orang-orang itu menjauhkan diri darimu. Aku hanya sendirian. Jadi enggak nyambung, hilang fokus. Nah ini karakteristik orang-orang yang tertekan ya. Kita nanya apa, jawabnya apa begitu. Tapi ini yang paling besar terjadi, saudara. Membesar-besarkan masalah. Ini yang terjadi. Apa? Misalnya, ketika Tuhan berkata begini, apa kerjamu di sini hai Elia? Dia bilang begini, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Mereka. Saudara, pada yang memberi ancaman siapa? Cuman satu orang, Izebel. Tapi dia bilang mereka akan mencabut nyawaku. Saudara, ini karakteristik ketika sedang mengalami begitu tekanan yang begitu berat. Saudara, masalah yang kecil menjadi sangat besar. Dan kita hubung-hubungkan dengan yang lain. Sehingga mata kita tidak bisa melihat kenyataan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga tidak ada harapan. Ya, maka frustrasi itu saudara ampuh membunuh harapan dalam diri. Karena perlahan-lahan ingatan kita akan keberadaan Tuhan akan dikaburkan olehnya. Saudara-saudara, suatu kali ketika belanja di mall, saudara-saudara, satu toko, saya bawa Deanli, ya, kemudian dia lari sana, lari sini, saudara. Ya. Saya bilang, udah tenang, banyak orang begitu ya. Dia nggak mau, dia mau lari sana, lari sini, ambil barangnya, ambil barang itu. Nah kemudian ketika dia lari, saya sembunyi, saudara. Saya lihat dia dari jauh.
Oh dia masih petentang-petenteng kan? Dia pikir jalan sana sini. Pas dia lihat belakang, kok gak ada papanya? Dia cari papa. Saya masih sembunyi, saya lihat. Kemudian dia bilang, papa. Kemudian dia bilang, papa di mana? Kok papa tinggalin aku? Sudah dia benar-benar kayak merasa saya gak ada di situ. Nah ketika dia sudah mulai nangis, saya pengen lama-lamain lagi. Tapi saya kasihan ya, takut dia trauma saudara ya. Jadi saya kemudian, halo, papa di sini. Lalu dia cari saya, dia kejar saya. Dia, papa kenapa tinggalin saya? Enggak, papa gak tinggalin kamu, papa ada di sini. Kenapa pak? Kenapa aku gak lihat papa? Papa lihat kamu, kamu gak lihat papa ya. Tapi papa lihat kamu ya. Makanya saya bilang ke dia, kamu belajar apa? Iya, saya gak mau jauh-jauh dari papa, katanya begitu ya. Saya mau taat ya, kalau papa bilang jangan lari-lari, saya mau taat. Nah sejak saat itu dia gak lari-lari lagi saudara ya. 1 menit ya saudara ya. Setelah itu udah keliling-keliling lagi ya. Bertahan 1 menit. Nah saudara-saudara, seringkali ketika kita di dalam hidup ini, kita gak melihat Tuhan, kita berpikir Tuhan itu tidak ada. Ketika kita melihat tidak ada harapan, kita berpikir bahwa tidak ada harapan itu. Tetapi kita tidak sadar, kita tidak tahu, kita lupa bahwa Allah tetap melihat kita, Allah tetap ada di situ. Kita saja yang tidak bisa melihatnya. Dan jangan sampai waktu kita mengatakan aku tidak melihat, lalu kita menyimpulkan bahwa Allah tidak ada di sana. Kita yang terbatas ini, kita yang tidak mampu melihat ini, jangan membatasi Allah yang berkuasa, yang tidak terbatas itu. Saudara-saudara, kita bicara sumber, kita bicara akibat, dan yang ketiga kita bicara bagaimana mengatasi frustrasi. Dan ini penting saudara, ketika kita mungkin mengalaminya sendiri atau kita menemukan ada orang yang cerita sama kita lagi ada dalam tekanan begitu berat, apa yang harus kita lakukan? Saudara, hal yang pertama adalah step by step saudara ya. Karena ketika orang mengalami tekanan yang begitu berat, kadang-kadang gak bisa ya, ini seperti benang kusut, mau diapain ya orang ya, gak bisa mengerti dengan betul apa persoalan di dalam dirinya sendiri. Maka satu persatu mesti diselesaikan. Nah mulainya dari mana? Coba perhatikan ya. Ketika mengalami depresi yang begitu berat, frustrasi yang begitu berat, Tuhan memulai dari mana? Untuk melayani Elia ini. Apakah Tuhan memulainya dari nasihat? Elia, kau ingat Elia, di saat kamu tak melihat, ada aku di sana Elia. Kamu tidak percaya pada Tuhan. Elia, berdoa kamu, baca Alkitab. Bukan nasihat-nasihat spiritual yang diberikan, bukan? Atau teguran Elia, kamu sudah salah jalan. Bagaimana mungkin kamu hamba Tuhan tidak percaya pada Tuhan, keluar jalur, atau dikoreksi, Elia cara berpikirmu keliru Elia. Bukan seperti itu cara berpikir seorang hamba Tuhan. Mudah putus asa, mudah kecewa, bukan seperti itu. Atau penjelasan, ya ketika ada orang datang masalah, Elia kamu ngerti gak sih doktrin tentang kedaulatan Allah? Ha? Ngerti gak? Coba baca Alkitabmu, lihat bahasa aslinya, kamu akan memahami betul bahwa Tuhan ada bersama dengan kamu. Coba bayangkan sudah ada orang datang kepada kita lagi nangis-nangis bermasalah, lalu kita ada buku yang cocok buat kamu nih ya. Yang menjelaskan tentang persoalanmu. Bukan itu startnya, itu penting kadang-kadang. Tetapi itu bukan itu startnya saudara ya. Atau perintah, sekarang pergi ke Gunung Horeb, sekarang lakukan tugasmu, bukan itu kan. Semua ini penting, Tuhan tidak mengabaikan ini, tetapi bukan itu startnya. Kenapa saudara? Karena Tuhan melayani orang itu secara spesifik dan masing-masing orang itu unik. Masing-masing orang unik dan Tuhan melayani dengan caranya. Tuhan melayani Musa, Tuhan melayani Ayub, Yunus, ya, Elia, beda-beda caranya. Tapi Elia khusus dan kita belajar darinya. Saudara, manusia dalam bagian ini ada aspek fisik, ada aspek emosional, ada aspek spiritual yang disentuh oleh Tuhan dalam bagian ini. Saudara, yang pertama aspek fisik, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Memberi, makan, dan minum.
melalui malaikat Tuhan. Ketika dia tidur, dia mikir ini kayak gak ada harapan lagi. Dia tertidur, dibangunkan, bangun, makan, dan minum. Ada apa di sana? Ada roti bakar. Tidak dikasih tahu rasanya apa kan? Entah keju, coklat, nggak tahu saudara, nggak ada penjelasannya. Tapi ada roti bakar di sana, ada air. Itu mujizat Tuhan. Lalu kemudian apa lagi? Secara fisik memberi kesempatan untuk istirahat dan tidur. Sekarang ya, udah dikasih makan kan? Tuhan kan bisa bilang gini, udah makan, ayo makan, gerak keluar kamu. Ya, tidur terus. Enggak kan? Waktu diberikan makan, gak apa-apa, dia pengen tidur, tidur lagi dia. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu orang ini butuh istirahat dalam hidupnya. Karena dia sudah capek secara fisik. Dia butuh istirahat, gak apa-apa istirahat dulu. Habis itu, gak dikasih tahu berapa lama waktunya, Tuhan datang lagi kan. Kemudian dia kasih makanan lagi, bangun, makan. Nah itu udah mulai tuh diproses oleh Tuhan. Baru dia bisa diajak bicara. Kemudian itu aspek fisik saudara. Nah jangan-jangan mungkin memang dalam perjalanan kita ketika kita mengalami frustrasi yang begitu berat. Mungkin yang pertama-tama mungkin bukan Alkitab mungkin yang kita perlukan di awal. Mungkin nasi campur ya, nasi campur babi, sate kambing. Nah mungkin saudara ya. Tapi mungkin saja memang kita butuhnya istirahat. Tidur sejenak supaya kita bisa rileks di dalam menjalani dan memahami apa yang sedang terjadi. Dan yang kedua adalah apa? Aspek emosional saudara-saudara. Dia memberi ruang bagi Elia menyampaikan keluhannya. Ditanya, kamu ngapain di sini? Kan di situ Elia ngomong tuh. Sampai 2 kali. Ngomongnya juga sama ya. Sebenarnya gak nyambung ya. Tapi dia ngomong ya pengen ngomong aja. Saya merasa sendiri. Saya merasa kayaknya ini gak sesuai dengan harapan saya. Ngomong aja dan Tuhan memotong pembicaranya gak? Enggak saudara-saudara. Kalau kita, nah ini nanti kita belajar ya. Yang aspek emosional yang kedua adalah mendengarkan dan tidak menghakimi Elia ketika salah dalam memahami. Kalau Tuhan itu bisa saja koreksi dia kan. Elia kamu salah Elia. Itu yang kamu pahami salah. Kamu gak merasa sendirian kok. Tuhan tidak melakukan itu di awal. Sudah seringkali di dalam perjalanan kita ketika ada orang-orang datang cerita sama kita. Entah anak, istri, ya suami cerita sama kita, kita sering sekali motong pembicaraannya dan bilang, kamu lemah, itu aja kamu gak bisa. Kamu harus tahu dong, kamu harus ingat bahwa Tuhan itu baik kok dalam hidup kita. Itu aja kamu gak bisa strong begitu, kenapa kamu lemah sekali? Wow saudara-saudara, orang tuh cuma pengen cerita, jadi gak mau cerita lagi. Karena merasa kayak saya dihakimi sekali ya, gak ada ruang bagi saya untuk didengarkan. Nah di sini kita melihat cara Tuhan, pendekatan Tuhan jauh lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Kadang-kadang kita manusia enggak memikirkan perasaan orang, enggak mendengarkan orang lain. Tapi Tuhan memberi ruang bagi emosi Elia. Dan yang ketiga baru Tuhan bicara tentang aspek spiritual saudara-saudara. Baru bicara tentang apa yang paling dalam, apa persoalan besar, inti masalahnya. Dia menyatakan hadirannya di dalam angin, gempa, api. Tapi berbicara kepada Elia dengan suara embusan yang lembut. Dan isinya apa? Mengoreksi dan mengarahkannya. Suara lembut itu mengoreksi dan mengarahkannya. Sekali lagi, setiap orang unik, beda-beda. Tidak semua cara sama. Ya, api, angin, gempa, api itu kan Tuhan kadang hadir kepada hamba-hambanya dengan cara seperti itu. Tetapi kepada Elia dengan suara lembut karena memang itu yang sedang dia butuhkan. Nah saudara-saudara, disitulah Tuhan tegur, Tuhan koreksi Elia. Nah baca sama-sama bagian ini, Bapak Ibu 1, 2, 3. Cara Tuhan menegur tidak selalu sama, tetapi setiap cara akan selalu membawa kita pada pergeseran cara pandang dari aku kepada Tuhan. Cara Tuhan menegur tidak selalu sama, tetapi setiap teguran itu selalu membawa kita bergeser. Bukan kamu tapi Tuhan. Bukan tentang dirimu tapi ini tentang Tuhan. Dan itu yang Tuhan lakukan. Selalu caranya sama. Karena ketika orang sedang mengalami persoalan yang begitu berat. Ketika orang salah arah dalam hidupnya. Dia seringkali hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Dan yang Tuhan lakukan dari aku kepada
Tuhan. Nah saudara-saudara, setelah udah melalui rentetan tadi, baru tuh Tuhan membongkar apa yang ada di dalam hati Elia sebenarnya. Apa inti persoalannya di dalam percakapannya dengan Elia. Maka saya coba bikin percakapan imajinatifnya ketika Injil mengoreksi hati Elia seperti ini saudara. Jadi waktu itu Elia berpikir, aku ini gagal dan kau juga gagal Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa ke dia? Hei Elia, aku ini Allah. Kok kamu seenaknya bilang gagal? Kok kamu yang seolah-olah jadi Allah? Itu yang membuat kamu frustrasi. Karena kamu membatasi cara kerjaku. Lalu kemudian Elia bilang begini. Tapi emang iya kok. Buktinya semua yang aku rencanakan gagal. Sudahlah. Ini gak ada harapan lagi. Ini gagal dan tidak ada lagi rencana. Lalu kemudian Tuhan bilang begini sama Elia. Elia, kamu salah. Sekarang kembali ke jalanmu. Dengarkan dan lakukan rencanaku. Tuhan kasih rencana sama dia. Urapi Hazael, urapi Yehu sebagai raja. Juga Elisa sebagai nabi yang akan menggantikanmu. Di sini Tuhan sudah mulai mengatakan bahwa dia punya rencana dan rencananya jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh Elia. Kalau kamu pun tidak mau untuk melakukan tugas ini, aku sedang menyiapkan orang lain untuk mengerjakannya. Maka dalam pelayanan saudara, kadangkala mungkin kita merasa, wah kita ingin meninggalkan pelayanan dan kita menganggap bahwa kalau tanpa saya pelayanan tidak akan berjalan. Tunggu, tenang, jangan buru-buru menyimpulkan itu. Karena kalau saudara tidak ingin dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain. Karena dia yang punya pelayanan itu. Nah saudara-saudara, lalu kemudian Elia berkata, memangnya ini akan berhasil. Palingan nanti semuanya tetap menyembah berhala kok. Lalu Tuhan bilang apa? Di ayat terakhir. Elia dengarkan. Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal. Wow. Tadi dia bilang dia cuma sendirian. Tapi Tuhan bilang aku akan tinggalkan ada 7.000 orang. Angka 7.000 itu angka kesempurnaan. Saudara-saudara, Tuhan hanya ingatkan bahwa kalau kamu berpikir secetek seperti ini tentang pekerjaanku, kamu salah Elia. Kamu terlalu sombong. Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Karena akulah yang punya rencana, aku yang punya cerita, aku yang bikin skenarionya, dan aku yang akan mengerjakannya. Kamu tidak mau masuk ke dalamnya, aku bisa melakukannya. Dibongkar berhalanya sendiri. Elia merasa dirinya lah fokusnya, dirinya yang utama. Sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan di dalam pelayanan itu. Maka saudara, ketika kita mengalami titik-titik terberat dalam hidup kita, adakanlah percakapan ini sampai kita mengerti. Betul Tuhan, aku tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Aku tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Aku terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Saudara-saudara, ketika kita mengalami frustrasi, kita diperhadapkan pada pilihan fokus pada persoalan atau fokus pada Tuhan. Ketika saudara fokus pada persoalan, saudara akan dibuat terpuruk terus. Tapi ketika fokus pada Tuhan, memang mungkin tidak ada jalan keluar saat itu, tapi Anda diberikan secerca harapan bahwa ada Tuhan bersama dengan engkau. Ketika kita mengalami frustrasi, kita diperhadapkan pada pilihan menjauhi Tuhan atau mencari Tuhan. Banyak orang ketika mengalami tekanan yang begitu berat dalam hidupnya, ia jauhi komunitas, ia jauhi gereja, ia jauhi ibadah, ia tidak lagi berdoa, ia tidak baca firman. Dia kecewa sama Tuhan, dan semakin dia menjauhi Tuhan, semakin dia kehilangan pengharapan itu. Maka sebaliknya seharusnya ketika kita mengalami persoalan tekanan begitu berat, jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan, cari kehendaknya. Berlutut di hadapannya, bergumul di hadapannya. Dan saudara akan tahu sendiri kenapa Tuhan izinkan engkau dan saya mengalami persoalan yang begitu berat itu. Kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami satu penyakit tertentu. Kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami kehilangan. Tuhan pasti punya sesuatu. Dan saya pengen tahu itu apa. Saudara, ketika kita mengalami frustrasi, kita akan diperhadapkan pada
Percaya pada cara sendiri atau percaya pada cara Tuhan? Mau pilih mana? Percaya cara saya atau cara kamu? Kita seringkali ketika kita mengalami tekanan begitu berat, kita buru-buru apa? Buru-buru cari solusi, cari jalan pintas kan? Bahkan mungkin jalan pintas itu mengorbankan integritas kita. Tetapi Tuhan bilang, stop. Tidak semua harus diselesaikan dengan jalan pintas. Ada prosesnya. Nikmati proses itu. Jalani. Dan kau lihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Saudara-saudara, jika menaruh fokus pada persoalan, tak ada harapan. Tapi jika menaruh fokus pada Tuhan, akan ada secercah harapan. Saudara pernah gak Bapak Ibu ketika malam-malam matikan lampu, dan ketika lampu itu dimatikan, penglihatan kita benar-benar gelap ya. Ada dua pilihan sebenarnya. Saudara tetap tutup mata dan saudara tetap gelap. Atau yang kemudian saudara tetap buka mata, tapi perlahan-lahan makin lama makin kelihatan. Kenapa? Mata kita makin menyesuaikan, setitik-setitik cahaya mulai kelihatan. Dari AC, dari pintu kaca mulai kelihatan ya. Dan akhirnya ketika kita terus membuka mata, meskipun gelap udah dimatiin lampu, kita masih bisa jalan ya. Dan demikianlah saudara, ketika kita mengalami masa-masa gelap dalam hidup kita, jangan terus menutup matamu. Tetap membuka matamu, melihat kepada Allah. Meskipun gelap, tapi percayalah, di dalam masa gelap itu Tuhan akan menunjukkan setitik-setitik cahaya. Memberi engkau kekuatan untuk tetap berjalan meskipun gelap. Tetap buka mata hatimu, mata rohanimu kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, terakhir saya mengatakan seperti ini. Ketika situasi hidupmu tampak tak terkendali, percayalah bahwa Allah masih memegang kendali. Ketika kamu merasa tak ada lagi yang peduli, percayalah bahwa Allah sangat peduli. Ketika kamu merasa bahwa tak ada lagi cara, percayalah bahwa Allah masih punya segudang cara. Saat ini kita tidak tahu apa maksudnya. Bahkan kita tidak tahu jalan keluarnya. Tapi percaya Tuhan sanggup membebaskan, melepaskan kita, menolong kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berbicara kepada Tuhan, saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, datanglah kepada Tuhan. Dan katakan kepadanya, Tuhan, aku ingin percaya kepadamu. Sekalipun aku tidak melihat ada jalan keluar, ada secercah harapan. Tapi aku percaya Engkau akan menunjukkan jalan di tengah-tengah frustrasi yang begitu berat. Silakan berdoa secara pribadi, sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan, saudara. Mari bersama menaikkan pujian ini, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
hanya padamu. Mari bangkit berdiri dan katakan, hatiku percaya. Percaya, katakan, hatiku percaya Tuhan. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara-saudara yang saat ini datang dengan pergumulan yang begitu berat dan penuh tekanan hidup, saya ingin berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu, dan silakan saudara letakkan tangan kanan di dadamu, dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Tuhan, Engkau tahu setiap jemaat-jemaat-Mu yang hari ini datang dengan kelelahan, dengan ketakutan dan kecemasan, dengan beban yang begitu berat yang dia harus tanggung. Engkau yang lebih mengerti perasaan, Engkau yang lebih mengerti apa yang sedang dialami saat ini. Dan mungkin di dalam situasi ini, setiap jemaat-Mu mungkin kadangkala ada rasa ragu, rasa ingin menyerah. Tetapi biarlah hari ini firman-Mu menguatkan, mengobarkan kembali rasa percayanya Tuhan. Bahwa meskipun kadang jalan tak terlihat, tidak ada jalan keluar di dalam persoalan yang dihadapi, Tuhan menyediakan jalan, Tuhan menyediakan pengharapan, dan Tuhan sumber satu-satunya pengharapan itu. Engkau berkati, Engkau sertai setiap jemaat-Mu. Tolong mereka Tuhan di dalam segala pergumulan sakit penyakit mereka yang mereka alami, segala tekanan hidup yang mereka rasakan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.